saudara semua. Ini tadi kita habis nganterin Mas yang apa nama kita temuin di hutan tadi ya Mas? Iya tadi. Jadi kalau penasaran videonya bisa ditonton di channelnya Mas Ucup. Apa Mas namanya? Kedip Malam. Kedip Malam. Dan ini kita mau perjalanan balik ke hutan lagi. Iya. Saya onin kamera buat. Astagfirullah. Mas. Apa Mas? Itu apa Mas? Kelihatan nggak di kamera? Coba itu. Astagfirullahaladzim. Kelihatan ah? Di depan rumah loh. Iya. Ini di pinggir jalan loh ini. Tuh. Dan takutnya kalau ada orang lewat kaget. Iya. Ada orang masih bangun Mas. Enggak, ini jangan sampai orang dalam rumahnya tahu dulu Mas. Iya. Jadi gini ya teman-teman. Kita kan sedang perjalanan. Tadi habis nganterin siapa? Yang Masnya kita temukan ya Mas. Yang di hutan tadi. Iya, yang di hutan. Nah, kita mau menuju ke hutan lagi kan Mas? Iya. Nah, tapi kita ngelihat ini sesosok kuntilanak ya. Coba diajak interaksi Mas. Tapi pelan-pelan takutnya nanti yang rumah ini bangun. Assalamualaikum. Enggak, jenengan di sini sedang apa? Mengunjungi siapa? Saya boleh tahu mengunjungi siapa itu? Gini Mas. Jadi si sosok kuntilanak ini, dia berkata bahwa saatnya dia itu kangen dengan anaknya dan dia datang ke sini terus ingin mengunjungi anaknya. Oh, gitu. Dan rumahnya yang mana? Yang ini apa yang ini? Ya, yang ini Mas. Yang ini? Iya. Ya jadi untuk saudara semua, mohon maaf ya apabila suaranya agak berisik soalnya kita pinggir di jalan ya. Tuh masih ramai orang lewat. Ya nggak tahu ini orang-orang bisa ngelihat atau gimana. Iya. Saya belum tahu juga ini. Enggak. Jenengan kan di sini, soalnya takutnya ada orang yang melihat atau apa. Itu kan soalnya juga di pinggir jalan, takut orang yang melihat jenengan, takut jatuh atau gimana, itu bahaya juga. Ya kalau memang jenengan kangen dengan anak jenengan kan bisa menjumpainya dengan cara melewati mimpinya gitu loh. Bukan seperti ini caranya. Iya, saya paham jenengan kangen aja, Mas. Gimana? Ya ini kan namanya orang kangen. Iya. Kita coba ketok yang di rumah ini tadi, anaknya kan siapa tahu. Iya, soalnya kita juga ingin menanyakan apakah benar gitu dia. Ya, nanti kita coba tanya anaknya apakah juga benar kalau ibunya itu udah gak ada. Iya. Nah nanti kita omongin lah, kita buka mata batinnya tuh. Nanti ini biar saya masukin ke raga jenengan biar bisa berinteraksi gimana. Iya boleh. Udah coba ketok Mas. Iya. Assalamualaikum. Iya Mas, bisa keluar sebentar Mas. Saya ingin ngobrol Mas. Maaf ya kalau ganggu tidurnya Mas, istirahatnya. Mas, maaf ya. Ini saya ingin menanyakan, apakah benar Masnya mempunyai ibu, tapi maaf ya sekali lagi sudah tidak ada. Mas gini Mas, benar katanya Mas. Udah. Mas bisa keluar dulu nggak Mas? Iya, sebentar biar sini enak. Maaf ya malam-malam mengganggu Mas. Lagi ngapa Mas di video bareng? Iya, ini edukasi Mas. Ya udah gini, maaf kalau saya izin untuk merekam Mas. Kalau jenengan malu ya nggak apa-apa, jenengan iya, Mas. tutupin aja pakai sarung Mas. Iya. Enggak, Masnya boleh sebentar di sini? Enggak Mas. Ini kalau ditunjukin sosoknya gimana ya? Coba. Takutnya ini. Mas, gini. Di depan rumah jenengan kan ada apa ya? Sosok ya dimana itu adalah ibu panjenengan yang dimana itu katanya kangen dan ingin sempat apa Mas?
ingin menemui masnya dan meminta maaf Ya, meminta katanya. maaf. Soalnya gimana ya? Ya saya nggak enak juga kalau mau ngomong sama Ya. mas. Nah, jadi gini Mas. Saya buka mata batin panjenengan biar jenengan bisa melihat sosok ibu panjenengan, nanti dikiranya saya bohong. Iya mas. Kira enak nak mas. Ya mas, segini aja mas. Ya, jangan Coba belum. bukain aja dulu. Iya, coba dibuka mata batinnya. Maaf ya mas. Coba mas, dilihat pelan-pelan. Jangan kaget ya mas. Enggak. Gini aja mas. Iya mas. Saya bantu masnya untuk berkomunikasi dengan ibu jenengan atau almarhum mas. Lah piye mas carane mas? Lah kok ibu iso teko kene mas? Ya, jadi gini Mas, kangen dan ingin mungkin tadi mau minta maaf juga ya Mas. Mungkin dulunya tuh punya salah apa kurangnya dengan jenengan. Ini saya bantu Mas biar saya masukin ke raga teman saya. Iya Mas. Nanti jenengan biar bisa berkomunikasi. Oh mas. Gimana? Ayo, Masnya nggak apa-apa. udah gini aja. Jadi emang ibu gue ameh ngomong apa mas? Ya katanya dia memang mau meminta maaf dan kangen kepada masnya. Seperti itu. Ya, ya nanti inilah. Ya nanti dengarkan saja yang beliau katakan lah ya. Udah, Mas buka ya. Ya udah. Bismillah. Assalamualaikum. Saya izin nggih. Monggo jenengan kalau ingin mau apa ya komunikasi dengan anaknya panjenengan. Mungkin duduk aja kali ya biar enak. Ya sebelumnya assalamualaikum. Jenengan tadi katanya ingin menyampaikan pesan kepada anak panjenengan. Ya sekarang mungkin ini kesempatan jenengan untuk bisa menyampaikan langsung kepada anak panjenengan. Monggo, apa yang mau disampaikan? Nak, ibu minta maaf ya nak. Ibu minta maaf sewaktu ibu masih hidup. Kamu sering ditelantarkan oleh ibu. Dan kamu juga sering mendapatkan kekerasan dari ibu nak. Ibu minta maaf. Dulu. Sebelumnya maksudnya panjenengan tadi mengatakan jenengan sering melantarkan dan apa kekerasan dengan anak panjenengan itu dalam hal apa maksudnya melantarkan? Apakah jenengan tidak pernah menafkahi anak panjenengan apa gimana? Iya mas, saya tidak pernah menafkahi anak saya sepeser pun mas. Itu karena suami saya mas. Emangnya suami panjenengan kenapa? Suami saya meninggalkan saya dan anak saya sewaktu anak saya umur 4 tahun mas. Lantas kenapa panjenengan juga katanya tadi memarahi ataupun kekerasan kepada anak panjenengan itu tanpa sebab? Jadi setiap saya melihat anak saya seperti melihat bayang-bayang suami saya mas. Oleh karena itu saya berbuat seperti itu mas. Berarti yang pertama jenengan meminta maaf dalam hal karena semasa hidupnya dulu jenengan tidak pernah sedikit pun ataupun sepeser pun menafkahi anak panjenengan dan jenengan sering memarahi ataupun melakukan kekerasan tanpa sebab karena jenengan ditinggalkan suami panjenengan semenjak jenengan punya anak masnya ini dulu umur 4 tahun.
Iya mas. Ya, dengan alasan tadi jenengan melihat anaknya panjenengan itu seperti ada bayang-bayang suaminya panjenengan. Iya mas. Berarti waktu jenengan dulu hidup jenengan tidak menafkahi sepeser pun, berarti jenengan tidak memberikan makan pada anak panjenengan. Iya mas. Saya tidak pernah memberikan dia makan mas. Dia tumbuh dengan belas kasihan orang lain mas. Berarti anaknya panjenengan ini bisa bertahan hidup sampai sekarang itu makannya itu dari belas kasihan orang lain. Iya mas. Lah, astagfirullahaladzim. Ya alhamdulillah, saya itu untungnya ada orang lain yang masih peduli pada anak panjenengan. Ya coba saja kalau tidak, apa enggak mati kelaparan anak panjenengan. Dan sekarang saya tanya, apakah jenengan tidak tenang di alami panjenengan sehingga jenengan selalu berada di tempat ini, di rumah ini? Iya mas. Setiap hari saya berada di sini dan melihat anak saya. Saya merenungi semua kejadian di masa saya waktu masih hidup mas. Saya merasa bersalah sekali mas. Ya udah, ya saya mengetahui kesalahannya panjenengan. Memang itu sangatlah salah karena orang tua itu memang wajib menafkahi anaknya, namun jenengan malah sebaliknya. Ya gini, biar panjenengan tidak lagi berada di rumah ini, sekitaran rumah ini, nanti takutnya kalau ada orang yang bisa melihat panjenengan, nanti malah dikiranya apa, malah jenengan malah bisa menjadi masalah. Biar panjenengan tenang, biar panjenengan tidak usah lagi berada di rumah ini. Sekarang jenengan minta maaf pada anak panjenengan. Jika nanti anak panjenengan memaafkan panjenengan, jenengan kembali ke alami panjenengan. Jenengan tenang di sana, jenengan percaya kepada anak panjenengan. Sekarang saya melihat anak panjenengan itu sudah besar, mungkin bisa mencari nafkah sendiri lah, karena kan juga orang laki-laki, seorang laki-laki. Ya monggo. Nah, ibu minta maaf ya nak. Ibu sangat menyesal nak. Kamu jaga diri baik-baik nak. Ibu pergi dulu nak. Ya, untuk saudara semua mohon maaf ya apabila suaranya kurang jelas ataupun banyak kebisingan, karena emang ini di pinggir jalan raya jadi banyak mobil-mobil besar yang lewat. Jadi Gimana mas? Sini di atas. jadi gini mas, Gimana barusan? sosok arwah ibunya tadi, dia itu memang bukan hanya hari ini berada di tempat ini. Iya. Memang udah ya dari kemarin-kemarin lah dia melihat anaknya terus, tapi kan masnya tidak bisa melihat. Iya betul. Nah, di kesempatan ini tadi dia mengatakan dia ingin meminta maaf kepada anaknya karena masa hidupnya dulu itu tidak pernah menafkahi anaknya, bahkan sering melakukan kekerasan di saat anaknya itu tanpa salah. Dan saya tanya kenapa alasannya. Jadi dulu waktu masnya ini umur 4 tahun, suaminya itu meninggalkan arwah ibu tadi dan masnya ini, anaknya ini. Jadi malah anaknya ini dijadikan pelampiasan. Katanya kalau melihat anaknya itu kayak melihat bayang-bayang bapaknya. Jadi itu yang dilakukan, kenapa sering melakukan kekerasan tanpa sebab, dan kenapa
ibunya tidak pernah menafkahi anaknya ini tapi masih bisa bertahan hidup sampai sekarang, Iya. itu karena dulunya itu dia diberi makan tuh karena belah kasih orang lain. Ya coba saja kalau tidak ada yang peduli, Iya. apakah masih bertahan sampai sekarang kan? Iya. Walau alam, karena tidak makan, tidak minum, ya logikanya kan ibunya udah nggak ada, Iya betul. ayahnya sudah meninggalkan sejak umur 4 tahun, jadi kan di rumah sendiri. Iya iya. Berarti Mas benar-benar mengandalkan belas kasihan orang lain Mas hanya untuk sesuap nasi saja Mas. Oh, Mas. Takut saiki, Mas. Nah sekarang masnya itu statusnya udah bekerja apa masih sekolah? Lewati lulus, Mas. Lulus. Ini jenengan di rumah sendiri? Oh, Mas. Nggak ada nenek atau kakek Mas? Gak enak, Mas. Terus jenengan kalau makan Iya. Dapat makanan dari sekolahan, Mas. Oh program ini yang baru ini ya. Ya, Ya alhamdulillahnya menguntungkan juga ya. ya tapi kan itu cuma siang sekali doang. Iya. Bahkan Ya, itu ya mungkin kalau saya melihat porsi segitu mah kalau buat satu hari kan enggak. Iya betul, nggak cukup. Pas lulus iki aku karo golek rosok, Mas. Turu untuk kerjaan. Berarti mencari pekerjaan lain seperti mencari rongsok gitu, barang-barang bekas. Berarti setelah lulus dia mencari barang bekas untuk dijual, untuk hanya ingin membeli sesuap nasi. Ya Allah. Lah ini kan udah malam. Iya. Ya mohon maaf tadi saya mengganggu istirahat panjenengan. Apakah jenengan tadi juga sudah mendapatkan sesuap nasi ataupun jenengan tadi juga mencari rongsok untuk membeli sesuap nasi? Oke, Mas, udah awan yudan, Mas, aku ning omah. Teko saiki yo kumangan, Mas. Dari siang hujan. Gini Mas, saya mendengarnya kasihan banget Mas. Gak tahu gimana aja Mas, kita patungan. Walaupun ada berapa sedikit rezeki, yang penting cukup untuk Masnya untuk membeli nasi dan beras, peralatan semua macam itu Mas. Gimana Mas? Ya nggak apa-apa Mas. Iya mungkin. Soalnya saya lihat juga kayak enggak kurang enak badan. Iya. Mungkin ya faktor kurang gizi, kurang makan kan? Iya betul. Berarti dari siang belum makan jenengan Mas? Oh, Mas. Mas. Apa gini aja yuk, kita cari makan, kita patungan lah. Ya intinya buat makan malam hari ini dulu biar dia bisa tidur Mas, kasihan. Gini Mas, Masnya kita ikut keluar, kita cari makan ya. Apa ikut keluar? Iya kita ajakin aja cari makan. Tapi Ya untuk malam ini saja. Mas cuma enggak, Masnya kan enggak kurang enak badan, maksudnya ini enggak. Oh iya Mas, mungkin seperti ini lebih baiknya Masnya tunggu sini, kita akan cari makan untuk Masnya, kita makan bersama di rumah Masnya. Tapi enggak, jangan dikunci ya Mas, tungguin kita datang ke sini lagi. Iya. Kita belikan makan, kita patungan ya. Iya. Ya Yaudah. mungkin untuk besok paling kita akan patungan ya Mas. Yang Ya, sesuai apa jadi yang tadi kita bicarakan. untuk saudaraku semua, sebelumnya yang pertama saya mohon maaf apabila suara kurang jelas karena saya ulangin lagi nih, saya di Pinggir jalan jalan. raya. Dan yang kedua, masalah ini tadi alhamdulillah sudah terselesaikan, yang dimana Masnya sudah memaafkan arwah ibunya, yang dimana dari dulu tidak pernah dinafkahi sepeser pun, bahkan tidak diberi makan. Dan kenapa dia masih bisa berhidup sampai sekarang? Karena ada kepedulian dari orang lain, makanya dia masih hidup sampai sekarang. Dan Masnya ini ditinggalkan bapaknya sejak umur 4 tahun, dan sekarang Masnya ini benar-benar sendiri di rumah ini, tidak ada siapapun, bahkan tidak ditinggalin apapun. Dan Masnya ini juga habis lulus sekolah, dulunya cuma mengandalkan makan siang dari program apa sih? Iya MBG. Program MBG itu. Namun sekarang Masnya kan udah lulus, katanya dia kadang mencari rongsok buat dijual
untuk beli sesuap nasi. Dan sekarang ini tadi saya tanyakan, katanya belum makan sama dari siang, katanya tuh siang hujan mau cair rongsok. Dan ini saya lihat juga kurang sehat, kurang fit, ya mungkin karena efek kurang makan, kurang gizi, jadi kan apa ya, imun tubuhnya itu kurang. Ya di sini saya sama Mas Ucup ingin ya membantu sebisa kita ya Mas ya. Iya. Kita patungan buat beli makan, kasihan, biar Masnya bisa tidur, kita beli obat sekalian lah Mas. Iya, boleh. Ya mungkin ini cukup sampai di sini dulu. Di sini saya sama Mas Ucup mau mencari makan dan cari obat. Ya terima kasih yang sudah menonton. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.